Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu berkah di dalam setiap harinya. Melanjutkan yang kemarin tentang alur logistik peti kemas bagian 1 dan bagian 2. Kemarin sudah bagian 1, ini bagian 2 tentang proses keluar pelabuhan atau inbound dry container. Kemudian tak lanjutkan untuk yang kemarin. Kemarin itu saya ingatkan ya. Saya menggunakan teori ini menggunakan teorinya Pak Subandi ditambah di Teddy Herdian Eskom MM. Kemudian dibantu dengan pengalaman yang saya miliki pada tahun 2013. Saya lanjut proses keluar pelabuhan. Proses keluar pelabuhan itu setelah kapal sandar, kemudian peti kemas itu diangkut ke lini 1. Proses keluar pelabuhan atau inbound dry container yang pertama menuju pabrik. Proses ini dimulai ketika truk mendapatkan order dari forwarder, kemudian truk dari garasi bergerak menuju terminal untuk mengambil peti kemas yang akan didelivery dari terminal, kemudian diantar menuju pabrik atau gudang untuk dibongkar seluruh isi muatannya. Kemudian yang kedua menuju depo. Peti kemas yang dalamnya sudah ditaruh di pabrik, kemudian kosong, akan disimpan di depo peti kemas kosong. Kemudian menuju garasi truk. Truk yang sudah memuat muatan sampai di pabrik, kemudian kontainernya ditaruh di depo, kemudian truk peti kemas akan menuju garasi setelah mengantarkan peti kemas kosong di depo. Jadi truk ini akan ngambil dari terminal dibawa ke gudang. Setelah dari gudang peti kemas kosong dimasukin ke depo, kemudian truk parkir di garasi. Proses masuk pelabuhan menuju depo. Setelah dapat order, truk peti kemas dari garasi akan bergerak menuju depo untuk mengambil peti kemas. Kalau yang tadi proses keluar pelabuhan, yang sekarang proses masuk pelabuhan. Setelah dapat ordernya, truk peti kemas dari garasi akan bergerak menuju depo untuk mengambil peti kemas yang kosong, dibawa ke pabrik. Kemudian peti kemas kosong yang sudah di pabrik diisi muatan full, kemudian dibawa menuju terminal. Peti kemas tujuan ekspor bergerak menuju gate terminal peti kemas. Selanjutnya terminal menerima atau receiving peti kemas untuk diproses lebih lanjut. Itu proses keluar dan masuk pelabuhan ya. Kemudian penerimaan peti kemas ekspor atau receiving. Petugas lapangan dan gate menerima dan mempelajari layout ekspor sebagai panduan penempatan peti kemas ekspor di lapangan. Gate operator atau GO menerima peti kemas ekspor, kartu ekspor yang sudah di BC dan equipment interchange receipt itu melakukan penimbangan peti kemas sebelum masuk ke terminal, mengecek segel dan kondisinya, serta memverifikasi. Bila tidak sesuai dikembalikan ke sopir lagi atau ke shipper, dan bila sesuai akan dilakukan gate intersection. Jadi di sini nanti akan pengecekan kontainer ini masih dalam kondisi segel atau tidak, dan sesuai dengan apa yang ada berkas yang diterima atau tidak. Kalau sesuai, maka akan dilanjut untuk transaksinya, untuk masuk ke dalam terminalnya. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke pihak truk yang membawa atau shippernya. Kemudian GO, gate operator, melakukan gate in transaction dimonitor oleh pengendalian yardpreneur untuk ketersediaan blok pada sistem. Petugas di lapangan memastikan kesiapan personil dan alat, menginformasikan ke pengendalian, lift off peti kemas oleh RTG operator dan dilakukan update posisi peti kemas. Kemudian gate confirm dan cetak EIR. Kemudian untuk proses pemuatan peti kemas, cargoring atau stevedoring. Proses pemuatan peti kemas. Petugas operasi lapangan menerima dan mempelajari dokumen,
GSL dan profil muat by plan muat dari pengendalian. Kemudian menyiapkan personil, alat, dan menginformasikan ke pengendalian. Operator RTG menerima job list dari pengendalian dan mengirim peti kemas ke dermaga sesuai urutannya. Ini proses naiknya ya. Dan mengupdate ke dalam sistem. Operator QCC melakukan pemuatan ke atas kapal sesuai by plan muat, koordinasi dengan Solo, mengupdate posisi peti kemas sesuai posisi aktual di atas kapal, dimonitor oleh pengendalian. Ini proses naik ke kapal. Membuat laporan hasil kegiatan per shift dan time sheet per kapal berupa gross bed productivity, vessel occupation ratio, dan quay crane rate. Perencanaan lapangan melakukan pengecekan terhadap semua peti kemas ekspor, data dicek ya. Data yang ada di atas kapal dicek sesuai dengan sistem komputer yang disesuaikan dengan permintaan khusus dari shipping line. Kemudian perencanaan kapal membuat by plan muat berdasarkan profil muat yang diberikan oleh shipping line, disesuaikan dengan kondisi penumpukan peti kemas ekspor di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan profil muat yang diberikan oleh shipping line? Jika belum sesuai, maka perencanaan kapal menginformasikan ke ISR. Kemudian perencanaan kapal membuat by plan muat untuk kapal tersebut. Kemudian perencanaan kapal mengajukan by plan muat pada shipping lines atau ship officer untuk diverifikasi. Jadi berkas ketika kontainer sudah masuk ke kapal, maka chief officer akan mengecek keseluruhan berkas. Itu tanggung jawab dari kapal setelah kontainer naik ke atas kapal. Kemudian chief officer melakukan verifikasi atau ACC terhadap by plan perencanaan kapal, melakukan revisi terhadap by plan muat dan membuat CWP untuk kegiatan muat. Kemudian terminal mengarsip atau copy by plan tersebut muat. Pengendalian operasi menerima copy by plan muat untuk didistribusikan ke bagian terkait. Setelah kontainer di atas kapal, chief officer menginformasi dan mengecek berkas-berkas. Kemudian setelah sudah sesuai semua, maka chief officer memberikan ke pihak yang terkait untuk diberikan ke Pelindo. Kemudian membuat laporan RBM dan pembuatan invoice. Kemudian aliran dokumen. Ini tentang dokumennya ya. Dokumen yang harus disiapkan. Pembuatan berting kontrak. Bagian pemasaran memberikan informasi tentang syarat-syarat berting kontrak kepada pelanggan atau shipping line yang akan rutin sandar dan yang belum memiliki berting kontrak. Pelanggan menerima surat penawaran dan draft berting kontrak dari bagian pemasaran sebagai bahan dalam memutuskan setuju atau tidak dilakukan berting kontrak. Bagian pemasaran menerima surat persetujuan kontrak dari pelanggan dan menyampaikan ke bagian hukum untuk segera dibuatkan draft berting kontrak. Membuat draft berting kontrak yang didasarkan kepada master berting kontrak yang dihasilkan oleh tim berting kontrak. Pelanggan menyerahkan berting kontrak yang sudah ditandatangani berikut dokumen legalnya. Bagian pemasaran menerima berting kontrak yang harus ditandatangani 2 rangkap dan dokumen legal dari pelanggan. Dokumen legal diserahkan kepada bagian hukum. Berting kontrak dibawa untuk juga ditandatangani juga. Kemudian pembuatan dokumen ekspor impor. Prosedur pembuatan dokumen ekspor impor dimulai setelah menerima dokumen persetujuan atau open stack dan rapat kapal. Shipper atau konsigni mengajukan form aplikasi dan dokumen mendukung. Customer service melakukan validasi dan verifikasi pada dokumen yang diajukan. Apabila belum lengkap, segera dikembalikan kepada pelanggan untuk dilengkapi. Bila lengkap, mencetak nomor BAT untuk diberikan kepada pelanggan.
Data Entry Operator atau DEO melakukan updating, pengentrian, dan melakukan pengecekan. Bila membutuhkan konfirmasi, maka Corel Approval akan menandatangani bagian terkait untuk mendapatkan konfirmasi atau approval maupun klarifikasi. Customer Service menerima bundle dokumen, pengecekan, memverifikasi, kemudian menyerahkan hasil dokumen billing kepada pelanggan dengan menukar nomor BAT dan nota yang telah dibayar di bank oleh pelanggan. Ini saya bacakan dulu secara teorinya, praktek nanti setelah selesai ya, secara prakteknya. Kemudian pembuatan nota RBM atau IR. Journal Entry Agent menerima lembaran dan realisasi bongkar muat atau RBM yang telah ditandatangani atas hasil kegiatan operasional bongkar muat di dermaga atau vessel untuk segera diproses menjadi nota tagihan kepada shipping line. Selanjutnya GEA yaitu Journal Entry Agent akan memasukkan data vessel, agent, dan akun bank sesuai bank penerima serta nilai kurs pajak atau PPN yang berlaku jika diperlukan. Apabila ada diskon, maka GEA akan mengentri data diskon agar nota yang akan dicetak sudah masuk diskon yang telah disetujui. Kemudian GEA akan mencetak nota tersebut. Jika tidak ada diskon, maka GEA langsung mencetak nota dan diserahkan kepada bagian billing. Bagian billing menerima nota RBM beserta form RBM dan GEA. Setelah diperiksa, maka diserahkan ke accounting atau staff, dikirim kepada agent atau shipping line. IR staff menerima nota RBM dari billing, kemudian mencatat dan dibuatkan surat pengantar atau tanda terima nota, kemudian dikirimkan melalui kurir kepada agent atau shipping line. Setelah nota diterima oleh agent atau shipping line, maka IR staff akan menentukan jatuh tempo dari nota tersebut. Copy received dikirim ke GEA untuk diposting ke GL atau sistem. Kemudian pembuatan nota cash. Invoice agent atau EA menerima data, kemudian mencetak invoice serta membubuhkan paraf pada application form serta melakukan verifikasi nota dan menyerahkan ke bank. Bank menerima invoice dari EA di mana setelah diinput oleh petugas bank akan diberikan lembar 1, 2, 3 kepada customer dan lembar keempat untuk arsip bank serta lembar kelima untuk GEA. DA menerima application form dan dokumen pendukung dari bank dan selanjutnya mencetak SP2, KE, EIR, SPK serta membubuhkan paraf pada form aplikasi dan menyerahkan bersama dengan SP2, KE, EIR atau SPK kepada front office atau CS2. GEA menerima bundle invoice, nota lembar kelima, cash register, dan nota kredit dari bank dan selanjutnya mencetak list nota, mendapatkan dan mencocokkan apakah jumlah invoice sama atau tidak. Jika tidak sesuai, maka pengembalian ke bank untuk dikoreksi kembali. GEA juga memposting ke GL atau sistem. Yang terpenting, ketepatan waktu pengiriman serta biaya yang terjadi dalam suatu siklus logistik pengiriman barang merupakan aspek yang menjadi perhatian bagi semua pihak, termasuk pemerintah. Ketepatan waktu pengiriman barang serta biaya yang terjadi tidak hanya dari sisi port operator atau operator pelabuhan, customs atau bea cukai, dan other government agency atau OGA, tetapi juga melibatkan banyak pihak dari pelaku usaha sebagai penyedia jasa logistik. Alur logistik peti kemas yang efektif dan efisien akan berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan biaya yang sangat kompetitif. Untuk itu diperlukan sistem
logistik berbasis IT dengan melakukan riset terhadap detik proses yang ada dan perlunya kolaborasi antar stakeholder untuk membangun sistem yang terintegrasi. Ini secara teorinya ya saya bacakan. Pasti bingung tentang pembayaran. Kalau untuk pembayaran tidak bisa saya kasihkan seperti apa notanya dan invoice-nya karena itu intern. Karena itu rahasia pemerintah ya, bukan rahasia pabrik. Jadi yang saya jelaskan nanti prosesnya. Jadi proses awal kontainer, ini pabrik nih. Ketika saya nih punya pabrik, saya mau ekspor. Saya menghubungi forwarder. Nah, prosesnya ya. Dari pabrik, kalau pabrik nggak punya forwarder sendiri, maka pabrik menghubungi forwarder untuk diuruskan beberapa sertifikatnya atau berkasnya. Bagaimana caranya untuk menuju berangkat ekspor. Salah satunya nanti dari pabrik menghubungi forwarder biasanya menghubungi lini 2 dulu. Atau depo lah, ke depo dulu, ambil truk beserta kontainer kemudian menuju pabrik. Dari pabrik dimuat. Setelah dimuat full, oke, sudah siap, berkas akan disiapkan oleh pihak forwarding. Berkasnya apa saja? Termasuk invoice, packing list, dan lain-lain. Untuk secara detail berkasnya apa saja, next akan dijelaskan. Karena nggak cukup dalam 1 jam untuk berkas-berkasnya apa saja ya. Ini saya sampaikan untuk prosesnya dulu. Setelah berkas, invoice, packing list, dan lain-lain dari forwarding udah siap, maka dari situ truk beserta kontainernya akan lanjut ke lini 1. Setelah dari lini 1, kemudian langsung masuk ke dermaga untuk masuk ke kapal. Setelah kapal, oke, proses selesai, berkas selesai, terjadi ekspor. Kemudian impor juga hampir sama prosesnya. Hanya saja kalau impor itu memang harus hati-hati. Karena yang kemarin saya jelaskan, ketika ekspor kita sudah tahu barang apa yang ada di dalamnya. Apabila kita belum sesuai berkasnya, maka jangan diambil dulu supaya tidak terlalu lama berada di lini. Jadi berkas disiapkan dulu sebelum berangkat. Setelah udah sesuai dengan listnya dari bea cukai sudah oke, maka baru barang tersebut baru dijalankan ke lini, kemudian diekspor. Tetapi kalau impor, kita nggak ngerti barang apa yang ada di dalamnya, kita harus siapkan dulu berkas, minimal kopi yang dari sana dulu, yang dari luar sana kita cek dulu, kita print dulu, kita sesuaikan dulu. Apabila ada barang, mungkin barang berbahaya, kita harus kemana perizinannya. Misalnya makanan, kita harus kemana perizinannya, kita urus dulu sebelum kapal itu datang. Jangan sampai kapal perjalanan kita masih belum proses. Karena nanti apabila terjadi perizinan yang terlambat, maka nanti keuangan kita juga akan membengkak. Gitu. Itu nanti terjadi klaim yang luar biasa, hitungan kontainer per hari berapa, nanti akan pembengkakan yang lumayan. Jadi sebelum kapal masuk ke Indonesia, kita harus sesuaikan dulu, kita harus cek dulu berkasnya, kita urus izinnya dulu. Setelah oke, tenang, kapal perjalanan kita sudah santai. Tinggal nunggu barang datang, kemudian langsung diangkut. Itu ya. Untuk pembayaran nanti saya belum ada untuk bukti-bukti pembayaran ya, seperti invoice, terus kemudian berkas-berkas pembayaran yang lain itu belum ada. Karena itu biasanya itu dikeluarkan dari masing-masing tempat. Biasanya itu intern untuk mereka. Jadi kita hanya bisa
berkas apa saja yang harus kita siapkan, seperti packing list, barang-barang yang ada di dalam itu apa saja dan lain-lain. Kemudian prosesnya dari pabrik ya, dari pabrik, kemudian proses pemakingan, pengepakan, terus habis itu masuk ke kapal itu prosesnya seperti apa tadi udah tak jelaskan ya. Terus kemudian berkas apa saja, next akan saya jelaskan secara detail ketika kita ngambil barang ya dari truk, kontainer, packing barang, dari situ apa saja yang perlu disiapkan dari bea cukai. Gitu. Karena semua banyak perbedaan secara pengurusan. Setiap tahun lah, setiap beberapa waktu pasti akan ada perbedaan. Seperti halnya dari dulu yang saya tahu, pengurusan di bea cukai itu harus orang yang memiliki sertifikat PPJK. Ternyata saya baru tahu yang terakhir bahwa PPJK itu sudah tidak wajib. Yang penting perusahaan tersebut sudah memiliki NIB. Nah ini NIB yaitu nomor izin berusaha. Kalau perusahaan tersebut sudah punya NIB, nomor izin berusaha, maka perusahaan tersebut bisa mengurus di bea cukai. Padahal dulu nggak bisa. Dulu harus ada PPJK. Gitu. Aturannya seperti apa? Next kita bahas lagi. Terus kemudian contohnya kenapa aturan itu selalu berubah? Karena dulu kita pakai manual, sekarang kita pakai elektronik. Kita pakai sistem, jadi lebih mudah prosesnya. Meskipun dengan elektronik itu ada plus minusnya. Salah satunya adalah kita main elektronik, IT kita harus main. Kita nggak boleh gaptek supaya kita tetap tahu perkembangannya. Kenapa kok dulu ada PPJK, sekarang kok yang penting ada NIB, nomor izin berusaha? Yaitu karena contohnya lagi, agent ya, keagenan. Agen kapal itu dulu harus memiliki SIUP dan persyaratannya itu perusahaan tersebut harus memiliki kapal. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang dipermudah, yang mau membuat agent itu harus memiliki SIUP KK. SIUP KK ini tidak ada persyaratan kita harus memiliki kapal sekian-sekian, tidak ada. Makanya sekarang agent semakin banyak berkembang, semakin banyak persaingan pula karena semakin banyak agent yang di sini. Itu peraturannya ya. Nah, jadi pemateri seperti ini tidak hanya saya ambil dari pengalaman saya, dari bukunya Pak Subandi yang sudah zaman dahulu, tetapi saya juga lihat materi-materi yang terbaru 2019, 2020. Ini pun nanti belum tentu nanti 2023, 2024 akan menggunakan cara yang seperti ini. Kemungkinan akan lebih modern lagi. Semua menggunakan sistem, bisa kita monitor menggunakan monitoring pelabuhan. Seperti halnya agent menggunakan monitoring Inaportnet. Itu begitu ya. Oke, sementara itu dulu. Ini lanjutan untuk yang bab kemarin. Sebagai taruna-taruni yang baik, setelah mendapatkan materi dari bagian 1 kemarin, pertemuan 9 dan sekarang yang pertemuan 10, sembari ini kalian punya HP nih, karena ini kan sistem daring. Kalian punya HP, maka manfaatkan HP tersebut. Tadi misalnya saya jelaskan tentang proses pemuatan barang dari mulai truk masuk ke gudang sampai kapal berangkat ekspor. Di situ nanti ada, kalian cari di Google, nanti ada prosesnya, ada gambarnya. Nanti ada gambarnya dari mulai truk itu masuk ngambil di gudang, itu nanti ada gambarnya. Bentar. Jadi kalian lebih, nah ini loh, gini ya, nggak terlalu jelas ya. Jadi di situ ada gambarnya. Kalau cuma teori aja kan susah ya ditangkap. Ada gambarnya dari mulai truk muat barang, kemudian berikutnya truk masuk ke lini, kemudian truk langsung masuk dari kontainer itu naik ke kapal, itu nanti ada gambarnya di situ.
Kalian cari di Google tentang alur peti kemas. Di Google itu lebih jelas ya. Nanti kalian lihat di situ, nanti di situ gambarnya apa saja di situ. Nanti kalau bingung silakan japri di grup. Nanti kita belajar bersama tentang itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Seperti biasa, yang sudah nonton langsung komen, kemudian absen, kemudian buatlah satu kalimat tentang apa yang Anda tangkap dari video yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.